nggak ngerjain PR, dikeluarin dari kelas. Ya karena kan aku Muslim, terus aku kan nggak kenal Bunda Maria itu siapa. Ya udah aku tiduran tuh di bawah patung Bunda Maria sambil kakinya ngangkat. Ada suster kepala lewat, bawa kitab, cetok. Dianggap kurang sopan. Kurang sopan. Kurang pantas. Kurang pantas. Meresponnya apa waktu itu? Ya minta maaf. Halo, kita ketemu lagi di acara Ngobsdul. Kita ngobrol-ngobrol, kali ini ngebahas tentang keberagaman Indonesia. Indonesia itu sangat beragam. Mulai dari tumbuhannya, jenis tanahnya, ikannya, segala macamnya, termasuk etnisnya. Ada suku Melayu, suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, Papua di sana, dan banyak juga yang datang dari luar Indonesia, Nusantara. Ada Arab, ada Cina, ada Eropa, kayak gitu. Kali ini kita udah kedatangan teman-teman Om Adi. Itu udah ada Jul. Dia nggak tahu nih, dia ini aslinya mana, tapi paling nggak wajahnya campur Jawa, ada kelihatan. Agak unik. Timor juga kelihatan. Kupang ada kelihatan kupangnya. Asli tuh lebih ke Sunda sih. Papa mama Sunda. Ya, salah kita. Jauh ya. Sunda ternyata. Oke, nama lengkapnya siapa? Zulfikor. Zulfikor ya. Oke, di sebelah Zulfikor, sebelah kanannya ada Sisil. Sisil, udah ketebak lah ya. Pasti. Kurang apa lagi? Udah lengkap semua. Sisil nama lengkapnya siapa sih? Sylvia. Sylvia. Oke. Kalau tinggal di mana? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Dari kecil. Dari kecil. Iya. Sekarang umur kira-kira 31. Ya, udah kenyang lah ya di Jakarta Utara. Oke. Sebelah Sylvia, Iza. Iya. Iza nama lengkapnya siapa Iza? Izati. Izati. Iya. Udah. Izati dah. Keren juga. Iya. Izati. Artinya apa sih? Lupa ya, aku kemuliaan apa gitu, aku juga lupa sih. Bahasa mana? Arab kayaknya. Arab. Mengingat. Wajahnya jauh dari Arab. Jauh banget. Di sini aja udah terjadi akulturasi nih, nggak bohong Indonesia ya. Betul Om Yadi. Wajah, nama mungkin bahasa Arab, tapi wajah Chinese. Disebut Cina, Chinese, Tionghoa, apa Cindo? Biasanya. Zaman sekarang Cindo. Zaman sekarang Cindo ya, gitu ya. Cina Indonesia. Jelas ya. Kalau ini Om Hadi ya, jelas. Ini jadi narasumber kita untuk mempertajam bahasan kita nanti. Oke, kita mulai aja ya. Kita ini juga memang dalam kondisi di Indonesia, mungkin kita udah sama-sama tahu ya, sejarah kita itu memang sangat dinamis ya. Betul. Banyak pergolakan juga di sana, banyak romantisme di sana, tapi juga banyak kejadian-kejadian atau pertemuan-pertemuan macam-macam etnis atau segala macam pengalaman masing-masing menghasilkan kebudayaan yang sangat tinggi, beragam. Akulturasi yang luar biasa lah ya. Akulturasi terjadi Beragam. lama ya. Saya mau nanya, kebetulan dua orang teman kita ini dari latar belakang etnis Cina. Ini generasi keberapa? Kalau tahu nggak Sisil? Kalau dari papa aku generasi ketiga berarti. Kakek itu masih asli dari Cina. Dari Cina daratan. Ketiga itu kira-kira tahun berapa? Kalau dihitung satu generasi itu 20-25 tahun, kurang lebih 50 tahun yang lalu. Iya. Ya. Sekitar segitu ya. Tahun 50-an, 60-an lah. Di rumah bagaimana sampai sekarang? Kalau dulu waktu masih kecil masih lebih kerasa tradisi itu masih lebih kental. Belakangan sih udah nggak gimana-gimana Waktu kecilnya kamu? Waktu yang kecilnya itu sekitar tahun 90-an, 90-an. 93 gitu. Oke. Lebih kental. Masih Kayak lebih apa sih? kental. Kayak apa kira-kira tuh? Apa namanya, masih kalau tahun baru Imlek itu ke rumah saudara itu sampai ke saudara-saudara jauh.
bisa 2 hari gitu. Keliling? Nyamperin? Mainnya ke saudara-saudara jauh gitu. Tapi makin lama udah jadi bener-bener cuman saudara inti dari papa, saudara inti dari mama. Udah video call doang? Terakhir karena COVID iya. Oh begitu. Terus iya, terus tapi begitu kakek nenek udah nggak ada, udah mulai tuh berkurang. Udah nggak terlalu segitu ininya. Ini fenomenanya sama kali dengan kita. Tidak jauh dari yang paling tua ini lagi, yang muda-muda doang, udah pada kendor tradisi, jalanin tradisi. Paling yang misalkan keluarga besar, ada yang lebih erat, ya paling mereka aja gitu. Oke. Kalau dulu, kalau tentang perayaannya sendiri, selain silaturahmi kayak tadi itu ya, kalau perayaannya pernah ngerasain nggak waktu kecil dulu? Misal Imlek atau apa? Imlek tuh biasanya tuh kita sebelum hari hanya, malamnya ya berarti malam Imlek itu makan ke keluarga papa. Kirain makan sepiring berdua enggak? Makan ke keluarga papa. Romantis sekali ya. Nggak, itu makan ke keluarga papa, terus ada sekali waktu kita makan keluar nih ke restoran Chinese food. Itu tuh kita punya adat yang namanya isang kalau nggak salah. Itu yang kayak dia nyampurin kayak sayur-sayuran gitu, diaduk semakin tinggi itu kayak melambangkan rezeki gitulah. Rezeki yang akan datang, iya. Filosofi gitu. Makin tinggi rezekinya makin banyak. Ada harapan di situ. Iya. Memang harapan ditanam di malam sebelum malam tahun baru. Gitu. Tapi belakang-belakang udah mulai enggak makan malam dulu. Terus sudah mulai jarang ngumpulnya paling cuma setengah hari gitu. Kalau ngumpul pun ngapain? Ya ngobrol-ngobrol aja gitu. Oh, nggak ada prosesi, nggak ada ritual kecil gitu? Kalau prosesi itu sebenarnya buat yang sebelum menikah, yang terima angpau. Oke. Iya, yang ngasih itu yang sudah menikah. Jadi sama dengan Muslim, Lebaran. Tidak jauh berbeda sebenarnya. Nggak jauh beda. Sama ya tradisi itu. Atau jangan-jangan di Muslim juga tradisi itu tradisi dari angpau? Tidak secara khusus ya, tapi bahkan kita juga bisa mengatakan hal yang sama terjadi kok di kelompok etnis yang lain ya, kan gitu. Jadi ini agak unik Om Yadi. Kelihatannya sosialisasi nilai-nilai keluarga itu pada tiap kelompok etnis begitu ya, itu ternyata punya sejarahnya masing-masing. Dan mungkin lebih kaitannya dengan unsur-unsur mempertahankan genealogi atau garis keturunan gitu. Tapi mungkin sengaja atau nggak sengaja ada kesamaan nih dari beragam itu ternyata sama itu angpau tadi. Kalau kita di Muslim apa namanya istilahnya? Ada namanya itu juga. Ngasih uang itu apa? THR-an. THR. Istilah sekarang gitu jadi itu memang yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kecil dan mereka pada hari-hari itu biasa merasa tajir. Iya. Teman-teman kan malamnya gitu. Tajir ya. Sombong gitu. Hari ketika anak kecil merasa kaya ya itu. Tapi itu biasanya besokannya di sekolah ditanyain, "Lu dapat berapa kemarin?" gitu. Asik. Oke. Nah, kalau Iza gimana? Kira-kira. Kalau di aku tuh ada acara hanya pada waktu oma masih hidup sih. Tapi itu pun aku masih kecil banget, jadi nggak terlalu banyak ingat. Waktu itu kira-kira umur berapa beliau? Aku SD itu masih ada oma. Setelah itu udah nggak ada, itu malah nggak ada kumpul-kumpul. Paling cuma keluarga inti doang, kayak silaturahmi doang. Kayak yang gitu lebih ya? kenceng itu soalnya waktu ada oma, jadi ada sepupu-sepupu atau dari tante-tante tuh semua datang ke Jakarta buat acara makan gitu. Tapi setelah itu udah enggak sih. Oh gitu. Soalnya kan juga saudara-saudara banyak tersebar kan. Paling cuma keluarga inti aja yang ada acara. Itu mungkin sejak tahun 2000-an? Iya, 2000-an. Kayak gitu ya. 2000-an. Jadi ini fenomena merata kali. Mungkin Jul ada apa gitu kalau di rumah ya mungkin Muslim kan? Muslim. Hanya aja Kristen. Kira-kira ada perubahan kayak begini juga nggak? Kalau dulu pas Lebaran waktu masih ada oma, opa, nenek, kakek itu lebih bagaimana gitu? Lebaran tuh nggak ada perubahan sih, hampir sama ya. Karena tiap tahun pasti kumpul keluarga besar gitu, pulang ke kota asal gitu. Pasti gitu ada mudik, kumpul bareng, ya
terus berkunjung ke keluarga-keluarga besar yang lainnya gitu. Om Yadi, ini kelihatannya menariknya adalah bahwa acara-acara seperti itu yang kelihatannya mungkin kecil dan ringan, tapi Iza dan Sisil itu adalah bagian dari cara ya merawat identitas dan sesuatu yang mungkin buat orang lain dikatakan gini aja merepotkan atau apa ya kira-kira yang bisa didapat, tapi sesungguhnya itu kan upaya untuk tetap melestarikan merawat tradisi dan kau bisa melihat dirimu sendiri ada di mana dalam kehidupan yang tradisional itu. Dan mungkin itu juga satu cara untuk mengikat bahwa dalam sejarah keluargamu hal seperti itu juga terjadi kan gitu. Di generasi yang lebih tua itu mungkin lebih disiplin dan lebih banyak gitu jenisnya. Tapi makin muda, makin kesini karena modernisasi, karena pertumbuhan jumlah keturunan dan tentu juga migrasi ya sana kemari. Makin lama kan ikatan itu meskipun masih dipertahankan, kalau sekarang sih tidak seketat dulu. Kesibukan. Ya, kesibukan. Tapi coba saya balik dulu. Kembali lagi gitu kemarin. Coba kita itu kan di tradisi-tradisi kecil dalam keluarga, di internal. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga punya tetangga macam-macam etnis atau macam-macam agama waktu kecil-kecil dulu tuh. Ada punya pengalaman nggak atau tetangga? Aku lumayan homogen sih. Karena Sisil lumayan homogen. Iya. Artinya nggak punya pengalaman. Waktu kecil dengan perjumpaan atau pertemuan dengan yang berbeda. Iya, enggak sih. Kalau di Jakarta, di Sunter ya, di Jakarta Utara itu komplekku itu ya homogen. Nah, ini udah terus segregasi. Iya, betul. Terjadi dulu dari kecil gitu ya. Uniknya. Jadi kau kelihatannya hidup dalam situasi yang adat istiadatmu atau kebiasaan-kebiasaanmu itu terawat, relatif lebih terawat dibanding yang lain. Ada eksklusivitas kali ya, orang menyebutnya begitu. Nggak tercampur. Mungkin kalau Iza mungkin agak beda kali ya, Iza? Iya, kalau aku sih tetangga di itu sekitaran rumah ya, neighborhood gitu loh. Neighborhood ya, pertetanggaannya gitu. Sebelahku orang Padang. Saya Padang. Sebelah mana ya? Orang Padang. Istrinya itu bule Inggris. Istrinya bule Inggris. Orang Inggris. Apa ceritanya? Jadi itu juga teman sekolah aku sih. Anaknya? Iya, anaknya. Jadi kalau aku bilang sih ya lumayan variasi ya kalau di daerah aku. Paling dulu ya main-main aja. Nggak ada cerita lucu menarik atau sesuatu yang nempel sampai sekarang dengan tetangga itu? Tiap pernah kali diajak ke rumahnya tiap makan kali mereka rendang. ada acara, aku juga nggak inget ya acaranya apa, tapi aku selalu diundang sih karena tetanggaan itu. Dan maksudnya karena aku juga dulu kan pecicilan pas kecil ya, jadi suka pas diundang. Kecil doang? Iya. Jadi suka diundang-undang tetangga gitu kalau lagi ada acaranya mereka. Dan aktif menghadiri undangan itu. Iya. Kau tinggal di mana, Iza? Saya di Kayu Putih. Kayu Putih. Kayu Putih ya. Di daerah yang memang meskipun ada Tionghoa di sana memang relatif plural ya. Iya. Kalau Sisil, kau tinggal di mana, Dek? Sunter. Di Sunter itu. Sunter. Tapi dengar-dengar di kehidupan sosial di situ di dekat rumah itu ada keluarganya juga yang pengurus sosial gitu, pengurus aktif ya masyarakat gitu, ada juga. Kemasyarakatan lah, organisasi di tingkat RT RW gitu. Papaku sekarang LMK tuh pengurus di apa kelurahan ya? Oh, kelurahan. Di kelurahan. Di RT pernah nggak kira-kira? RT kayaknya cuma sekretaris doang deh. Tapi ini belakang-belakang setelah pensiun. Oh, oke. Jadi setelah itu sibuk. Iya, itu aktivitas. Soalnya sekarang di situ ya. Nah, kalau tadi Sisil relatif homogen. Kalau Iza karena wilayah ya, relatif lumayan heterogen gitu, lumayan heterogen. Campur di situ. Punya pengalaman nggak pernah, itu siapa si Iza atau gitu-gitu yang agak-agak rasis gitu? Enggak sih, kalau misalnya di tetangga nggak ada. Mungkin karena aku
kan tinggal di Kayu Putih dari lahir ya. Jadi mungkin dari kecil udah cicilan sih kayaknya. Jadi nggak ada. Jadi senior citizen juga di sana, cicilan, nggak ada yang berani ganggu. Nggak ada yang Akamsi. Akamsi. Nah, sedikit ke Ijul nih. Ijul di masa kecil di Cirebon punya pengalaman berinteraksi nggak dengan etnis lain, dengan masyarakat lain? Masyarakat atau etnis lain tuh sebenarnya berinteraksinya di sekolah, karena kalau di lingkungan rumah itu ya warga kampung biasa gitu. Oke. Aku agak-agak homogen. Oke. Terus kalau di sekolah tuh baru berinteraksi karena sekolahku SD SMP itu sekolah Katolik. Gitu. Jadi agak nyampur tuh etnis China, terus ya yang Kristen Jawa Sunda juga. Sunda juga ada. Gitu. Kebanyakan dari etnis mana? Di sekolah 50-50 sih, 50% China gitu. Nah, mungkin punya persepsi, Iya. Waktu SD kira-kira gimana? Gimana dia? Pendek aja kira-kira. Paling berkesan. Paling berkesan itu digetok sama Alkitab sama suster. Tengah-tengahnya itu kan tebel Alkitabnya. Berat gitu kan. Karena pecicilan gitu, terus belum ketemu ya dulu? Belum kenal. Diketok sama suster. Nggak ngerjain PR, dikeluarin dari kelas. Ya karena kan aku Muslim, terus aku kan nggak kenal Ibunda Maria itu siapa. Ya udah aku tiduran tuh di bawah patung Bunda Maria sambil kakinya ngangkat. Ada suster kepala lewat, bawa kitab, cetok. Kurang sopan. Kurang pantas. Iya. Meresponnya apa waktu itu? Ya minta maaf. Tapi paham kenapa dia paham. Karena dijelasin gitu. Karena di sekolah itu hitungannya aku minoritas gitu. Kalau di sekolah kan, karena kan nggak banyak Muslim yang masuk sekolah di sana. Gitu. Pengalaman paling menarik sebagai minoritas di sekolahan apa? Pengalaman paling menarik minoritas bisa nggak ikut retreat sih. Karena kalau anak-anak sekolah pas gitu ada retreat pada ngeluh gitu kan. Oh gitu. Nggak guna gitu. Aku bisa dengan bebas nggak ikut. Itu kemerdekaan sebagai minoritas. Ya. Luar biasa. Didapetin itu. Oke. Setelah SD kamu kan SMP, SMA atau kuliah. Ada cerita nggak pengalaman kalian selama di sekolah itu dari SD, SMP, SMA, kuliah terutama kuliah gitu kan? Ya mungkin udah lebih berbaur ya dengan yang lebih luas. Begitu juga nggak di sekolah doang, mungkin di pergaulan di luar sekolah, di mana segala macam. Ada yang bisa diceritakan? Termasuk Ijul juga nih. Gitu. Sebenarnya sih ngebaur banget, di generasiku ya. Kayak udah nggak mandang Cindo atau enggak Cindo atau enggak pribumi gitu. Karena kita memang udah bareng aja, apalagi pas gitu SMA kan, SMA aku di Batam dan itu SMA Katolik juga gitu kan. Katolik juga ya? Sama ya. Konsisten ya? Kualitas di sekolah. Nah ini dia yang mempertahankan keminoritas. Anomali juga nih dia. Itu namanya mayoritas dalam minoritas. Nah lanjut, gimana? Gitu tuh kayak udah ngebaur gitu, kayak bercandaan pun kayak sama teman-teman manggil kita kayak udah hal yang lumrah lah gitu. Bukan hal yang sensitif lagi bukan gitu. Bukan hal yang sensitif. Kadang sampai dinyanyiin gitu, diplesetin. Kalau temennya lagi agak gila gitu, lagunya Agnes Monica. Ini kadang-kadang tak ada logika. Tapi yang mereka udah biasa gitu. Biasa banget. Udah biasa. Saking kita udah ngebaurnya gitu. Jadi artinya alhamdulillah ada perubahan besar kayak gitu. Terasa banget nih. Jauh banget. Ya, dalam praktek saja sudah seperti itu kan. Itu bukti bahwa sebenarnya tidak lagi bisa dipersamakan ya dengan momen di waktu lalu bahwa
mungkin memunculkan sensitivitas atau apa gitu. Tapi di generasi yang berikutnya ternyata itu menjadi praktik yang bisa terjadi dan nyaris tidak memberi apa ya? Udah menjadi sebuah kelumrahan. Iya, dampak yang sensitif. Ya sudah, that is you gitu ya. Cara hidup kalian sudah sampai di tahap itu gitu loh. Ya, ini juga mungkin terjadi lebih dulu di Iza gitu ya. Iza kan katanya SD, SMP, SMA di negeri. Saya dengar begitu. Iya. Gimana, Zai? Itu jadi mayoritas apa minoritas di situ? Minoritas. Kebalikan? Hijau. Kebalikan hijau. Ya cocok nih kalian ada di sini. Bagi-bagi pengalaman aja, bagi-bagi trik. Nah, itu gimana ceritanya dulu? Waktu SD masih ada yang kayak ngatain rasial begitu. Nggak banyak, tapi ada. Begitu SMP, SMA itu udah nggak ada. Jadi SMP, SMA-nya 2005. Ya taruhlah segitu ya. Iya, di sekitar era awal atau 2000-an. Artinya udah terjadi terasa perubahannya. Iya. Udah SMP sama SMA itu udah nggak dibilangin nggak main kata-kataan soal rasial. Main kata-kataan. Dulu SD masih gitu kan? Iya, dulu SD masih ada. Tapi itu pun mungkin kayak waktu kelas 4-an deh. Dari kecil sampai 4 lah. Kita mau lanjut ya cerita kalian masih kecil di era 90-an akhir gitu ya. Terus kan 98 terjadi loh yang kita juga tahu ya, peristiwa apa yang bisa disebut apa ya, tragedi. Kurang lebih begitu Tragedi ya. 98 diawali dari krisis moneter waktu itu ya, sehingga terjadilah kesulitan ekonomi, terus entah bagaimana ceritanya terjadilah kerusuhan. Nah, teman-teman kalian waktu itu pasti masih kecil gitu kan? Mungkin udah sekolah belum ya? Udah kali sekolah ya itu 98 aku kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Aku juga 1 SD. Jul? Kelas 3 atau kelas 4 lupa. 3 atau kelas 4. Ya, formative years itu betul-betul masih masa pembentukan, Om. Iya, kecil sekali. Nah, itu kebayang nggak dulu apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Iya, ini pertanyaan menariknya. Silakan. Siapa yang mau? Melihat kejadian saat itu sebagai anak kecil gitu. Yang ada di benakmu itu apa? Sebelum ini kita minum dulu deh. Agak-agak berat. Karena agak berat ini. Biar nggak aus. Kan masih ingat kali ya, pasti masih ingat ya pengalaman kecil waktu situasi kayak gitu. Ingat. Sisil dulu. Gimana sih? Jadi waktu itu kan masih kecil, masih di Sunter. Sunter. Itu tuh yang aku ingat ya, itu beberapa hari sebelum the day, itu tuh setiap hari mama pasti nyetel radio. Ngedengerin lagi ada apa sih. Papa juga pasti itu. Pada zaman itu apa Sonora ya kalau nggak salah ya. Aku lupa deh. El Sinta apa Sonora? El Sinta yang paling gede. Terus ekspresinya, suasananya kira-kira gimana tuh kalau mau nyetel? Kita kan nggak ngerti berita apa ya. Cuman dari kita ekspresi mereka kita tahu ada pressure yang mereka tuh lagi tegang nih gitu. Pas on the day pun nggak tahu apa-apa, cuma disuruh siap-siap gitu. Siap-siap ngapain? Kita disuruh ngumpul nih di lapangan gitu kan. Mama dengan kondisinya mama tuh yang pakai kayak Walkman, kayak radio yang bisa dibawa-bawa gitu loh. Dengerin El Sinta, pokoknya dengerin update terus gitu. Pokoknya harus update terus? Iya. Kan zaman dulu nggak ada sosial media, nggak ada apa kan. Radio gitu kan. Itu tuh kondisinya papa ngantor di Sudirman. Nah itu aku sama kakakku sama mama, itu kita semua tetanggaan itu ngumpul di lapangan komplek. Dikumpulin di sana, terus nggak tahu kenapa kayak ada rame-rame disuruh jalan, disuruh kabur ke disuruh pindah ke sekolah, kabur jalan kaki, gitu? lari ke sekolah, ada sekolah dalam komplek gitu kan. Bawa barang-barang? Nggak bawa barang-barang, cuman bawa diri aja gitu. Aku sih lupa sebenarnya bawa baju atau enggak, tapi ingatannya aku bawa diri aku sendiri aja gitu, gandengan sama mama gitu kan, pegangan gitu. Masih kecil-kecil banget kan, nggak tahu ada apa-apa gitu. Kamu berapa bersaudara? 2. Satu adik atau kakak? Nah itu yang aku ingat banget itu yang waktu di sekolah, nggak tahu ada kejadian apa, tapi ada tembakan dilepas. Kedengeran? Ada tembakan? Kedengeran, Dan kau dengar? Iya, dengar. Kayak
tiba-tiba gitu kan. Nggak ingat lagi, tiba-tiba tahu-tahu papa udah jemput naik mobil, ada ditemenin sama satpam, beberapa satpam gitulah. Dan kita naik mobil buru-buru dan itu mesti ngelewatin manusia-manusia yang udah ngegrumung banget. Ya udah kita cabut ke Putri Duyung, Ancol. Setelah itu ingetnya cuman, oh ya udah liburan di Putri Duyung gitu kan. Kayak anak kecil kan nggak tahu apa-apa. Iya, papa mama kamu mau mengesankan ke kamu kita lagi liburan. Iya, dibawanya ke Putri Duyung. Dalam situasi gitu. yang segenting itu sebenarnya. Ya. Terus yang aku ingat setelahnya adalah jadi ada siskambling di komplek. Terus komplek mulai ditutup-tutupin, banyak gerbang. Gitu ya. Terus dari Ancol kayak komplek rumahku itu ada bagian depan, ada bagian belakang kan, belakang danau gitu. Itu bagian belakang rumah banyak yang hancur kebakar, ada mobil kebakar gitu-gitulah, Sinter. Gitu ya. Kalau Iza? Kalau aku Di Kayu Putih kira-kira seperti apa? di komplek aku tuh termasuk dibilang aman juga gimana ya. Jadi seingat aku cerita dari mama tuh tetangga-tetangga itu tuh pada jadi satu untuk membarikade gerbang komplek. Jadi pada saat itu benar-benar nggak ada yang boleh masuk, nggak ada yang boleh keluar. Dan itu cuma pada saat itu ya dibilangnya menurut aku yang untuk di rumah-rumah sih aman. Untuk di kompleks itu ya. Di komplek itu. Jadi karena warga kompakan untuk nutup. Jadi kita di dalam komplek itu kira-kira yang keturunan Cina itu berapa banyak persentasenya kira-kira? Pertanyaan menarik itu. Kira-kira aja. Kira-kira kalau dulu apakah sih mayoritas enggak. Bukan minoritas. Jadi yang ngeblokade itu yang mayoritas itu tadi. Iya, betul. Artinya kalian dilindungi. Betul. Merasa itu waktu itu udah merasa dilindungi apa belum? Iya. Udah ngerti? Iya. Apa yang mereka perlakuan mereka gimana? Mereka benar-benar kayak maksudnya pokoknya komplek kita ya kita jadi satu gitu loh. Jadi nggak ada rasial gitu. Nggak ada beda-beda. Nggak ada beda-bedain. Jadi ya karena menurut mereka juga kalau misalnya kena satu ya itu kan merembet kemana-mana gitu loh. Jadi ya benar-benar ditutup kompleknya, nggak ada yang boleh masuk, nggak ada yang boleh keluar juga. Gitu ya? Iya. Jadi gitu ya. Kalau Iza dulu lagi. Nggak pernah berpikir waktu itu berprasangka orang-orang lainnya itu jahat ke kalian itu? Nggak pernah. Nggak punya pengalaman begitu ya? Nggak punya prasangka begitu. Kalau Sisil? Kamu merasa terkepung kah? Merasa ada sesuatu yang membuatmu tidak secure? Yang nggak tahu, maksudnya kayak kita kan waktu kecil nggak ngerti, tapi semua orang takut gitu. Semua orang takut. Semua orang takut. Tapi di situ beda dengan Iza, di situ ada orang ring yang melindungi. Kalau Sisil nggak merasakan itu? Yang aku dengar, jadi komplek sebelah itu kurang lebih kayak gini. Pada jaga di depan gangnya gitu. Kalau denger dari cerita, mereka bilangnya kayak iya pada ngeluarin ada ngeluarin pisau lah, ngeluarin apa, pokoknya semua yang bisa buat nyerang tuh mereka kayak pembelaan diri mereka begitu gitu, bikin barikadenya begitu. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, kalau Jul gimana Jul? Di Cirebon di tuh, sana ya. Kamu di Cirebon ya? Iya, tempat di Cirebon jauh dari Jakarta Jul. Iya. Di Cirebon tuh aku ingatnya pas gitu the day sekolah diliburin, langsung disuruh pulang. Langsung pulang. Katolik aja apa sekolah semuanya? Sekolahku aja, nggak tahu ya kalau sekolah lainnya ya. Belum jadi reporter waktu itu. Belum jadi anak gaul. Masih ingusan dulu kan. Dipulangin tuh kayak baru masuk lagi seminggu. Tapi di suasana rumah itu karena kampungku tuh, rumah aku kan di kampung. Nah, itu nggak jauh dari Pecinan. Nggak jauh dari Pecinan? Nggak jauh, kayak Pecinan Cirebon ya? Pecinan Cirebon. Saya tahu. Itu tuh kayak jaraknya sekitar 3 kilo lah. Nah, di situ toko-toko udah mulai pada tutup. Gitu. Toko? Kayak toko emas. Warung-warung ya? Warung-warung udah pada tutup di situ. Tapi kalau di kampungku itu sendiri, itu kayak mulai ada masa yang buat masuk ke daerah kota gitu. Kayak di kampungnya sendiri, kayak
kita ikutan kayak di Jakarta dan segala macam kayak gitu sih. Oke, ini pengalaman mereka masih kecil, Mas Hadi. Om Hadi, mungkin Om Hadi bisa ulas sedikit. Jadi waktu itu ini Om Yadi, kalau kita perhatikan sejarah kita ya, terutama dengan masalah-masalah menyangkut prasangka rasial begitu. Yang dari tragedi tragedi 98 ini ya. Itu sebenarnya kan generasinya Iza, Sisil, itu generasi yang betul-betul baru ya, betul-betul baru dalam pengertian usia waktu itu, dan tidak paham bahwa di waktu yang lalu begitu, adik-adik kita ini sebenarnya kan bisa dikatakan generasi yang tidak mewarisi konflik-konflik sebelumnya. Jadi kejadian 98 itu adalah contoh konkret bahwa di dalam masyarakat kita masih dirawat semacam prasangka rasial. Yang sebenarnya buat masyarakat Tionghoa sendiri sudah banyak berubah. Jadi ada dua realitas sebenarnya. Satu sisi adalah racial prejudice yang masih dirawat, tapi di sisi lain sebenarnya masyarakat yang sudah mengalami banyak perubahan, kemajuan dalam interaksinya gitu. Nah, kekuatan-kekuatan besar itu bisa memainkan dua hal itu. Dan generasi yang sangat muda ya, masih anak-anak yang melihat dunia ini masih begitu murni begitulah ya. Tentu saja tidak mewarisi itu. Jadi kalau mereka kemudian menjadi korban situasi, saya kira sebenarnya pada saat yang sama adik-adik kita itu sebenarnya juga masih murni. Nah, jadi sebenarnya masih murni. Tragedi 98 itu apa, Om? Harusnya kalian yang nanya ya, bukan saya. Tanya. Apa? Ya itu kalau mau dikatakan dengan cukup jelas ya, dengan kata-kata yang mungkin bahasanya sangat straightforward gitu ya. Jadi selalu saja ada peluang untuk dimainkan prasangka-prasangka lama itu dan menjadi politisasi. Yang itu bisa dimainkan oleh katakanlah kekuatan tertentu gitu ya. Tetapi pada saat yang sama sebenarnya itu satu kemunduran Om Yadi. Karena kalau melihat kemajuan-kemajuan di pembauran ya kan jelas tidak mungkin semua disamaratakan gitu loh. Jadi kita melihat sekarang setelah jauh sekali dengan kejadian itu ya, ada 25 tahun jaraknya. Kita lebih objektif, lebih dingin kepala kita gitu melihat dan lebih jernih gitu. Ya sebenarnya itu juga satu tes ya, satu ujian yang luar biasa untuk memperlihatkan bahwa pada akhirnya yang menang itu tetap kemanusiaan dan akal sehat. Di mana pelan-pelan ya orang mulai melihat lagi bahwa suatu mobilisasi kekuatan yang disemangati oleh kebencian rasial itu hanya hidup dalam waktu yang singkat menjadi very short time, ya, very jadi short period. Waktu itu loh. Tragedi 98 itu taruhlah situasi panas itu dan mulai pelan-pelan meredup di Indonesia itu sekitar sampai 2 tahun. 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Perlu 2 sampai 3 tahun. Jadi itu memang pada dasarnya masyarakat Indonesia itu cukup kuat struktur sosialnya. Nah, ini mungkin ada sesuatu kepentingan, sesuatu aksi yang dengan punya kepentingan masing-masing mengadu. Karena apa? Seperti Om Hadi bilang tadi itu sebentar, habis itu udah baur lagi kita semuanya. Selesai. Karena di belahan pulau-pulau di Nusantara nggak ada apa-apa. Banyak tradisi-tradisi kuat di masyarakat di Maluku. Itu ada tradisi namanya Pela Gandong. Apa tuh? Pela Gandong ini ya semacam sebuah sistem di masyarakat sana itu ada selain menjaga kerukunan juga ini persatuan karena mereka ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, terus ada ya mungkin bahasa sedikit-sedikit beda, tapi bagaimana mereka Pela Gandong itu kayak analoginya kayak 3 tungku. Kalau kompor zaman dulu itu tungkunya itu kakinya itu 3. Kalau lepas 1 prioknya kebalik. Jadi harus 3 itu harus sejalan terus. Itu yang dijaga. Walaupun pernah dikerjain sampai ada kerusuhan Ambon waktu itu. Tapi ya itu alhamdulillah yang nama Indonesia tuh ya begitu orang manusianya. Fabrikasi sosialnya lebih kuat. Kalau kita baca sejarah-sejarah masyarakat yang lain, memang selalu saja ada
apalagi di negara berkembang ya, yang praktek demokrasinya juga masih emerging democracy, masih sangat dinamis juga ya. Berubah terus. Check and balancesnya belum terlembaga dengan baik. Itu memang selalu di bawah ancaman-ancaman yang disebut sebagai kekuatan extra state atau kekuatan otoriter gitu ya, yang diorkestrasi oleh negara gitu, dan dia bisa muncul ke permukaan ya seperti itu, memecah belah ya, terus kemudian ada teror ya, gitu. Tapi kan terbukti yang menang adalah people. Yang menang kita, dalam jangka panjang, yang menang kita semua. Gitu. Jadi masyarakat kita ya itu tadi ya macam-macam. Jawa ada ini segala macam. Bisa dilindungi toh di tempat tinggalnya justru oleh kelompok etnis yang lain. Jadi ini sesuatu yang kalau menurut kecenderungannya makin hari akan makin kecil kemungkinan terjadinya karena jalinan masyarakat kita dan ditambah lagi oleh sistem demokrasi yang makin bagus gitu. Early warning-nya itu jauh lebih gede. Jadi mengapa dalam demokrasi meskipun kekerasan tidak bisa dihapus 100% tapi bisa ditekan, ya itu karena early warning-nya itu. Kalau orang Jawa kuno itu menyebutnya pakai kentongan, pernah dengar nama? Itu ada dulu. Jadi ada abisnya kejadian itu. That is the early warning system ya. Dengan begitu orang waspada, ya, mulai melakukan pembelaan diri. Dan masyarakat tiba-tiba menjadi satu entitas yang senasib gitulah ya. Ya 98 itu sebenarnya itu juga satu tes buat keindonesiaan kita, gitu. Tetapi kita bisa petik pelajarannya bahwa di tengah kekuatan eksternal yang tiba-tiba datang dalam bentuk kekerasan, dalam bentuk konflik yang kita tidak tahu siapa yang mendesain ya, dan hasil dari pertarungan apa kan gitu, terbukti masyarakat kita lebih kuat, elastis, punya kekuatan ya. Kita punya modal lah. Punya modal sosial. Kalian punya trauma nggak? Punya banget. Punya banget. Kayak gimana? Yang paling recent lah, yang paling diingat itu 2014 kan pemilunya siapa ya, aku lupa. Tapi kondisinya juga lumayan panas kan pada saat itu. Itu papa sama mama kayak, ini kayaknya kondisinya takut tragedi 98 lagi. Udah kamu nyusulin kakakmu dulu aja ke luar negeri gitu. Dan itu memang sekitar sebulan lah itu di sana gitu, di luar negeri gitu. Kemana itu, Dek? Ke Hong Kong. Hong Kong. Kakakku lagi di Hong Kong waktu itu. Dan dia bilang, ntar kalau udah emang aman, ya udah balik gitu, nggak apa-apa. Tuh kamu kuliah ya? SMA atau? Baru lulus. Baru lulus. Pas banget baru lulus. Kalau Iza? Saya menetap. Apa menetap? Enggak sih. Sebenarnya kayak gini, dulu waktu panas itu emang kita udah siapin paspor. 2014 itu ya? Iya, tapi kan itu maunya barang-barang semua, jadi nggak ada yang disuruh pergi duluan gitu loh maksudnya. Jadi ya terus sementara itu ya sambil dengerin radio dan ngeliatin berita aja, jadi nggak kemana-mana, cuma takut aja, tapi paspor udah siap. Akhirnya? Tetap menetap di Jakarta. Nggak ada kejadian juga ya, Iza ya? Kalau Jul? Nggak kemana-mana. Efek 98 sebenarnya tuh lebih berasa pas gitu, itu kan kayak seminggu atau hampir 2 minggu ya. Iya. Pas gitu kembali ke sekolah sih rasanya. Kembali ke sekolahnya. Kembali ke sekolah ada beberapa teman yang emang udah pindah gitu. Iya. Kayak pindah sekolah, terus domisilinya pun pindah. Berasanya di situ sih. Teman sekolahku juga banyak yang keluar negeri sih. Banyak setelah Singapura lah minimal. Iya, ada pindah semua. Banyak. Nah kalian yang nggak cabut tuh gimana? Ekonomi kayaknya. Sepertinya begitu. Paling realistis. Iya. Kalau dari mama sih emang anak-anak tidak ada dibolehkan ke luar negeri sebelum SMA. Jadi kalau tidak perlu ke luar negeri lebih baik enggak. Jadi karena waktu itu juga situasinya kita udah meledak juga yang di 98 ya, dan udah terlindungi juga pada saat itu. Terus udah agak lewat, mama juga mikirin kan ini perlu banget apa enggak anak-anak ke luar negeri gitu. Kalian mungkin sempet juga nggak dapat informasi ini orang-orangnya siapa gitu, tokoh-tokohnya siapa sih yang paling sering disebut, apalagi mama kamu kan sering mantau berita terus tuh ya, nontonin berita terus. Itu siapa kira-kira tuh yang paling sering disebut gitu
pada saat itu? Paling ingat kejadian pas itu masih umur 6 tahun ya. Pak Harto, itu kan pada zaman itu kan Pak Harto. Oke, Pak Harto. Terus yang paling sering kedengeran itu Pak Amin Rais sama Pak B.J. Habibie. Itu tiga itu yang kayak ya sebenarnya nggak terlalu inget runutannya gimana dan apa yang terjadi, cuman di berita itu paling sering terdengar. Paling sering gitu. Terpapar dengan nama-nama itu ya. Kalau Iza? Sama kira-kira. Kalau Ju mungkin sama ya. Iya, dari radio sama yang sama radio TV. Soeharto, Amin Rais, B.J. Habibie. Iya. Oke. B.J. Habibie bisa dijelaskan tuh. Karena ya sebenarnya kan memang anatomi konfliknya tuh pusatnya di 3 itu kan gitu loh. Di satu sisi kan tuntutan suksesi ya. Iya. Sukses. Dan tuntutan itu kan gede tuh. Dan Pak Amin ada di depan ya. Terus kemudian juga Pak Habibie itu kan representasi dari kelompok Islam gitu ya, yang dianggap memang lagi persiapkan untuk suksesi itu kan gitu. Tapi sebenarnya masalahnya jauh lebih rumit dari itu, gitu loh, bahwa dalam masyarakat kita yang masih patron klien ya, patron klien gitu, itu kan memang ada jalinan ya antara katakanlah persoalan di tingkat elit dengan di lapis bawah gitu loh. Jadi jalinan konflik itu juga terus dibentuk oleh konflik di tingkat elit. Jadi itu yang menjelaskan kenapa kalau 3 nama orang besar itu muncul di media, kutub peristiwanya itu ya di orang-orang itu juga lah kan gitu. Dari nama-nama yang disebut itu, kira-kira kalau papa mama kalian atau orang tua kalian, karena kalian masih kecil ya, paling nyaman dengarnya siapa gitu, yang paling ngasih harapan atau apa gitu? Pernah ngeliat nggak gitu? Kalau pernah ya? Siapa yang masih mikir kami ya? Siapa yang masih bersimpati kepada kami? Pak Habibie sih. Oke. Kayak nggak tahu ya, pada saat itu kayaknya setelah Pak Habibie replace Pak Harto kan? Iya, gantikan secara sistem kenegaraan begitu. Kayak istilahnya ada melengsarkan kerajaan sebelumnya gitu. Iya. Wah, bahasanya Om. Luar biasa. Boleh 32 tahun gitu. Emang gitu ya. Ada kemapanan 32 tahun. Iya. Gitu. Dan Pak Habibie mendemokratisasi istilahnya ya. Terjadi perubahan. Kayak sampai terakhirnya Pak Habibie meninggal pun itu kesan yang tertinggal itu dia tuh orang baik gitu. Yang terkesan yang tertinggal itu. Tertangkap kayak begitu ya. Nah, artinya merasa waktu itu emang membutuhkan ya keluarga untuk siapa tokoh baik yang akan hadir menjaga kita semuanya, itu berasa di kalian itu waktu itu? Iya. Berasa ya? Karena kan pas zaman Pak Harto itu kan etnis Tionghoa itu kan lumayan ditekan kan. Cukup represif ya? Lumayan. Dilarang begini, dilarang begitu gitu ya. Termasuk perayaan tradisi-tradisi itu ya. Nggak boleh bahasa Mandarin, nggak boleh ngerayain ini, nggak boleh ngerayain itu. Harus pakai nama Indonesia gitu juga ya. Perubahan nama. Nah, ganti nama. Itu yang dirasakan kalian. Tapi kalian pernah dengar nggak pendapat orang non Tionghoa gitu ya, berpendapat bahwa orang-orang Tionghoa itu eksklusif, menutup diri, cuma mau bergaul dengan mereka aja? Itu pernah dengar nggak kayak gitu? In real life pernah sekali. Gitu di ya? internet banyak banget. Oh begitu. Netizen tuh banyak banget. Oke. Prasangka kayak gitu. Kayak begitu ya. Dan menurut Sisil sendiri bagaimana? Yang punya prasangka kayak gitu? Yang diprasangkakannya juga. Menurut pendapatmu gimana Sil? Apakah itu mencerminkan kenyataan atau hanya prasangka? Mungkin ya kan selalu ada 2 sisi ya. Mungkin memang ada yang menghidupi prasangka itu, tapi banyak juga yang enggak gitu loh. Menurut aku sih gitu sih. Tapi prasangka itu ada benarnya nggak? Dalam etnisku sendiri aku ngerasa iya. Iya. Karena balik lagi karena ketakutan yang udah. Penyebabnya ketakutan. Iya. Jadi kayak ketika orang diserang pasti mereka akan defensif kan. Ke depan-depannya mereka udah tahu nih ada luka ini, mereka akan tetap defensif supaya tidak merasakan itu lagi gitu. Makanya itulah yang menyebabkan ada eksklusivitas dan segala macam sih, menurutku sih gitu. Mungkin nggak, Om Hadi, itu terjadi, kalau ini kan cerita yang kejadian yang itu, tapi kan sebenarnya sejak lepas kemerdekaan,
Karena waktu zaman penjajahan memang Belanda pada saat itu menyusun sistem kelas sosial masyarakat. Jadi yang pribumi, yang bahasanya apa, Inlander, itu di bawah sekali. Kasar sekali itu. Terus ada etnis tertentu yang dipakai untuk menjaga kepentingan ekonomi bisnisnya Belanda waktu itu, termasuk Cina. Iya, kan? udah pasti. Itu kan mereka dipakai. Jadi mereka di atas kelasnya gitu dengan para pribumi Inlander. Terus ada lagi kelas yang campuran Eropa. Dengan itu macam-macam lah gitu. Nah, ketika merdeka, mungkin hal itu belum terselesaikan 100%. Apalagi kemudian perjalanan sejarah politik Indonesia sampai tahun 98 atau menuju sekarang, itu mungkin justru itu kadang-kadang bisa jadi dimanfaatkan hal-hal yang belum selesai. Nah, kemudian kan di era Presiden Gus Dur 1999 sampai 2001. Sampai 2001 ya. Itu kan terlihat sekali ya. Gus Dur pada saat itu mencoba, kalau saya nangkepnya jadi semacam kayak ini loh, rekonsiliasi nasional. Mungkin juga bisa disebut kayak begitu ya. Salah satunya adalah membuka kembali hak-hak masyarakat kita Indonesia yang latar belakang etnis Tionghoa itu haknya dipulihkan lagi ya. Termasuk kepercayaan ataupun bahasa, tulisan atau perayaan-perayaan tertentu. Nah, apa rasanya di kalian berdua terutama nih? Seperti keran itu dibuka gitu loh. Iya, tuh aku ingat banget sih orang tuaku yang kayak ngeliat Gus Dur tuh semacam penolong gitulah. Hero gitu ya? Iya. Kayak gitu. Yang someone to look up to gitu. Makanya waktu dia kan juga diturunin ya. Ya. Just politik ya. Itu sedih. Politik kan. Itu cuma berapa tahun gitu kan? 2 tahun. 2 tahun nggak kurang. 2 tahun kurang sedikit lah. 21 bulan nggak salah. Kayak gitu. Itu sedih gitu. Itu sedih. Iya. Ada kesedihan ya. Karena maksudnya udah lama yang di-repress banget, terus tiba-tiba ada yang membuka tangan untuk kayak, ayo ini mereka juga orang Indonesia loh gitu. Itu kan gimana Ya gitu. satu kemajuan yang luar biasa. Ya. Satu reformasi lah begitu. Kalau Isa gimana? Lebih betul kayak kalau kita bilang kayak bapaknya Tionghoa gitu loh. Malah nganggap begitu. Iya, jadi termasuk soalnya, generasimu ya Zaya? iya, di generasi kita juga tahu. Soalnya itu dari orang tua ke generasi selanjutnya juga tahu bahwa kita udah mulai bisa merayakan lagi gitu, diperbolehkan. Itu pasti ada ceritanya. Bahkan sampai ke generasi kita sekalipun gitu loh. Tapi emang aneh ya di kita itu. Di zaman represi pun buat etnis tertentu di Indonesia ini, zaman Orde Baru misalnya. Tapi justru banyak juga atlet-atlet yang beretnis Cina itu yang membawa bendera Indonesia. Nama baik Indonesia ya, nama harum Indonesia. All England dari tahun 74 atau 75 lupa saya. Ya sekitar tahun itu 78. Di bulu tangkis terutama ya. Susanti. Susi Susanti. Apa rasanya buat teman-teman tuh? Gue satu sisi orang kita juga ini kok gitu kan. Tidak buat diapresiasi rasanya. Sedih. Sampai segitunya Sil. Iya. Karena maksudnya kaum Tionghoa sudah memberikan sedemikian tetap tidak dianggap orang Indonesia gitu loh. Tapi diakui kemenangannya. Cuman Tionghoanya kaumnya curang ya berarti ya. Ada kecurangan gitu. Cheating. Mau enaknya aja. Iya, milih. Iya, nggak fair lah ya kayak gitu. Nah, tapi rasanya teman-teman gimana ketika Indonesia Raya berkumandang gitu? Nah, ada perasaan nasionalismenya itu emang tergerak nggak gitu?
Ya, memang cuman itu sih identitas yang kita tahu gitu, kita sebagai orang Indonesia. Dari zaman sekolah kan, setiap hari Senin kita upacara ya. Lagunya kan lagu itu yang kita nyanyikan, yang kita... So you are proud? Are you proud? Bangga sih. Yes. Justru itu. We are proud as Indonesian gitu. Okay. Kita keluar negeri pun kita nyebutnya kita orang Indonesia. Iya. Apa gitu? Bukan orang Cina, tapi kita orang Indonesia. Indonesia. Indonesia versus siapa? Indonesia. Iya. Oke, keren. Keren. Bisa ngeliat juga kan ya orang-orang Tionghoa itu yang punya jasa besar terhadap Indonesia sampai sekarang gitu loh. Yang ada itu. Ya ini saya kira menarik pertanyaan Om Yadi. Ada kali ya, tahu kali ya. Beberapa orang itu juga punya kiprah lah, mau selain dari olahraga tadi itu ya. Pak Ahok berjasa buat saya. Kenapa tuh? ini lumayan lucu sih, karena di kalangan teman-teman yang Cindo itu dulu waktu milih gubernur, pilih itu aja Jokowi sama Ahok, yang itu Cina gitu. Aku yang kayak, emang kinerjanya bagus, jangan cuma gara-gara dia Cina gitu kan. Tapi ternyata setelah, walaupun hanya sementara, tapi berasa gitu, emang ada perbedaan dan ada sedikit harapan rasanya. Kalau kita Cindo pun bisa berkontribusi dalam politik dan pemerintahan. Sebenarnya seperti itu. Gitu ya. Pada saat itu. Teman-teman muda juga udah punya keinginan kayak gitu ya. Di teman-teman Cindo muda gitu. Karena sebelum ada sosok seperti itu, kita ngerasanya kita nggak akan dianggap. Oke. Representasi Om. Iya. Ya, jadi Ahok itu representasi komunitas Tionghoa dan dia memberikan gambarannya bahwa bisa kok mengabdi, bisa kok memimpin. Iya, karena kan gitu. Sebenarnya di TNI, di kepolisian. Iya, benar. Itu udah banyak. Gitu, Tapi kan tidak diekspos. Iya. Kalau kamu tahu Laksamana John Lee yang sangat terkenal ya di awal kemerdekaan itu bahkan banyak kok. Memberi inspirasi yang luar biasa. Tidak hanya di urusan olahraga ya, tapi di politik juga ada. Dan itu kalau dibuka-buka lagi arsipnya banyak. Dari zaman dulu juga terjadi kayak di Lasem itu ya. Laksamananya itu ya dari orang Cina di sana. Jadi ini warisannya Pak Harto nih. Dihapus semua. Nggak ada di buku sejarah. Iya. Oh iya, iya betul. Memorinya kayak pas blank gitu kan. Tutup ya di. Iya. Kalau kita cari sendiri di zaman sekarang kita bisa kebuka, maksudnya kita bisa baca dari situ. Banyak kok di Indonesia. Kota-kota zaman dulu tuh bisa disebut kota kosmopolitan. Karena beragamnya itu ada di situ. Memang biasanya perniagaan ya dari awal. Tapi memang udah terbiasa, makanya kita berani bilang bahwa Indonesia itu kuat. Itu udah dengan keberagaman itu sebenarnya bukan barang baru. Bukan. Sama sekali bukan. Bahkan udah jadi pola, jadi adat istiadat kayak gitu. Nah, tadi ngomong itu lagi, belakangan muncul lah representasi di dunia politik gitu kan, Mbak. Nah, kita kan mau 2024 nih, sosok seperti apa yang diharapkan? Kalau aku sih sebenarnya nggak pandang etnis, nggak pandang agama. Yang penting orangnya tuh tegas sih. Tegas. Bisa berani ngatasin korupsi sih, itu yang paling berat ya menurut aku ya. Korupsi. Iya. Dan kenapa korupsi? Yes, why corruption? Itu benalu banget nggak sih? Sepakat. Benalu banget nggak sih? Maksudnya bukan negara benalu sih bahasanya. Biar kerok dari segala persoalan. Kanker banget. Iya. Maksudnya kita bisa banget loh berkembang gitu loh. Cuman ya itu banyak yang nyedotinnya itu sih. Sebenarnya sayangkan itu. Dan yang penting menurut aku, yang satu lagi yang penting itu enggak jual agama. Itu sih yang menurut aku Indonesia tuh jangan terus-terusan gitu loh. Mempolitisasi agama gitu ya. Jangan etnis disetir lagi, agama disetir lagi. Itu kan maksudnya sayang banget lah gitu. Kita kan ragamnya banyak banget. Oke, itu dari Iza. Apa yang diharapkan? Sama sih, tapi paling penting ya tidak menjual agama, soalnya itu sensitif sekali ya. Maksudnya kita kan memilih presiden untuk membuat Indonesia lebih baik. Kalau misalnya dibikin panas kan jadi memperusuh gitu loh. Kan Indonesia sendiri ada banyak misalnya masalah-masalah yang belum terselesaikan. Dibanding nambah masalah, kenapa nggak
kita menyelesaikan gitu loh. Jadi bareng-bareng untuk memilih dibanding, maksudnya jangan ngegoreng isu di mana masyarakat sendiri sekarang udah mulai terbiasa untuk berbaur gitu. Oke, jangan diperunsing. Iya. Sesuatu yang nggak runsing gitu. Iya betul. Iya benar. Runsing. Ya saya kira dari Jul. Coba Jul, kau perlu ngomong soal ini Jul. Ke aku ya, untuk 2014 ini 2024 balik lagi mundur lagi terbayar siapin paspor lagi Pergi mana nggak pakai lagi Hongkong lagi. Sebenarnya aku nggak lihat sosoknya, tapi visi misinya. Oke, yang bagaimana? Seenggaknya dalam masa kampanye nanti nggak ada polarisasi kayak di 2019-2014. Keren. Itu capek banget ya. Itu capek. banget sih itu. Itu capek gitu. Itu terjadi 2 kali selama 10 tahun ini. Iya kan? Iya. Itu aku sendiri udah jengah hitungannya ya. Jengah gitu dengan polarisasi di 2 kubu atau apa gitu. Itu aku pengen ngelihat visi misinya dari salah satu yang akan mencalonkan gitu, bukan dari sosoknya lagi gitu. Karena yang ngapain sih dipecah belah lagi gitu? Toh ujung-ujungnya, kalau aku mikirnya ujung-ujungnya itu kita akan jadi satu juga gitu. Iya. Gitu. Ya. Oke. Jadi ada soal yang diharapkan tadi, soal visi misi, soal bisa menjaga kedamaian, ketegasan, punya ketegasan. Satu lagi itu tadi tuh korupsi. Siapa yang paling kuat? Oke. Jadi ini mungkin kalau para calon-calon ini, sementara sekarang 3 ya? Yang muncul 3? Yang muncul 3, nggak tahu jadinya berapa nanti. Tiba-tiba paling nggak kalau sempat dengerin obrolan mereka ini yang which is mereka anak muda, generasi muda yang mungkin sekitar 20 atau 15 sampai 25 tahun lagi yang akan memimpin negara ini, bisa jadi gitu ya. Mereka ada harapan seperti itu. Jadi terasa cukup ya obrolan kita kali ini. Rasanya mudah-mudahan didengar oleh mereka-mereka yang sedang mau bertarung di sana. Dan bertarung dengan damai gitu ya. Patut didengar, gitulah. Patut didengar. Banyak hal sudah berubah ya, gitu ya. Terima kasih ya. Udah mampir. Terima kasih. Kita senang ngobrolnya. Kita senang dengar kalian. Nambah banget. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Ngobsdul kali ini. Kita akan ketemu di topik-topik bahasan yang lainnya berikutnya segala macam. Oke, terima kasih.